Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama saya sendiri Muhammad Reza, yang kedua Muhammad Deni Saputra, yang ketiga Jayano Pihawiani, dan yang keempat ada Almeida. Tentang Pancasila dalam konteks seluruh sejarah perjuangan bangsa pendahuluan. Latar belakang. Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Demikian pula terbentuknya negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Tidak luput dari proses yang panjang tersebut. Sejarah masa lalu, kini dan masa yang akan datang merupakan suatu berkaitan yang tidak akan terpisahkan. Realitas kehidupan sekarang merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu dan kehidupan yang akan datang merupakan kelanjutan dari kehidupan sekarang. Masa lalu bangsa Indonesia yang penuh dengan kepahitan, kesusahan, kesengsaraan, dan perjuangan yang disertai pengorbanan harta maupun jiwa merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh generasi sekarang. Bahkan pengaruhnya masih dapat dirasakan sampai era reformasi sekarang. Sejarah suram bangsa Indonesia merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menuju masa depan yang lebih baik, serta mencapai negara Indonesia baru yang dicita-citakan. B. Tujuan. 1. Mengetahui bagaimana sejarah Pancasila pada masa kejayaan nasional dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang kedua, mengetahui bagaimana perumusan Pancasila dan saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, serta prosesnya pengesahan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga pada pembahasan yang akan kami bahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara. Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah bahwa Pancasila selain dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan keragian bangsa, serta sebagai perjanjian luruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia yaitu sejak zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat, kelima, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Sialendra di Palembang, kemudian kerajaan Erlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh perjuang kebangkitan pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun akan dilanjutkan oleh Muhammad Deni Saputra. 1928, akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada zaman kerajaan. Zaman Kutai, Indonesia memiliki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja Aswawarman keturunan dari Kudungga
Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana dalam Aman kuno. Dari 400 sampai 1500 Masehi terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa. Zaman Sriwijaya, menurut Mr. Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga, yaitu pertama zaman Sriwijaya di bawah Shailendra dari 600 sampai 1400 Masehi yang dibercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit dari 1293 sampai 1525 Masehi yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap tersebut merupakan kebangsaan Indonesia lama. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka, yaitu sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945. Pada abad ke-7, muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Di bawah kekuasaan warga Sailendra, hal ini termuat dalam prasasti Kedukan, Bukit Dinkaki, Bukit Siguntang, dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 83 M dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Palawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Kunci-kunci lalu lintas di sebelah barat dikuasai seperti Selat Sunda 686, kemudian Selat Malaka 775 pada zaman itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yang disebut Tuhaan Patak Purah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut, yaitu berbunyi Marpuat Panua Sriwijaya Sidahayatra Subiksa, suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara, dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha didirikan di Jawa Tengah bersama dinasti Sailendra. Abad ke-7 dan 9, refleksi puncak di Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur, Candi Agama Buddha pada abad 9, dan Candi Prambanan, Candi Agama Hindu pada abad ke-10. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut, di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan Isana pada abad ke-9 dan Darwa Mangsa pada abad ke-10. Demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke-11. Agama yang diakui oleh kerajaan agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa yang hidup berdampingan secara damai. Demikian pula Airlangga mengalami pengembelangan lahir dan batin di hutan, dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana di wilayah Jawa Timur berdiri pula Kerajaan Singasari pada abad ke-13 yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Dilanjutkan oleh Jayano Pihawiyani. Oke, silahkan. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya. Pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Lempu Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Lempu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itu kita jumpai Seloka Persatuan Nasional
yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang bunyi lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut. Saya baru akan berhenti berpuasa makan kelapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Paham, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan. Dalam hubungannya dengan negara lain, Raja Hayam Wuruk mengadakan hubungan bertetangga dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Mahapati menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945. Disebabkan oleh faktor dalam negeri sendiri, seperti perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad 15, maka sinar kejayaan Majapahit mulai memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan sinar hilang keranting bumi. Pada permulaan abad ke-16, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulailah kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Antara lain orang Portugis, yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang juga ke Indonesia. Untuk menghindari persaingan di antara mereka sendiri, Belanda kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama POC atau Pyramid Ost Indies Company yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah company. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung antara tahun 1613 sampai 1645 berupaya mengadakan perlawanan dan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan, namun Gubernur Jenderal J.P. Cowen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu. Beberapa saat setelah Sultan Agung mangkat, maka Mataram menjadi bagian kekuasaan company. Di Makassar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai oleh company tahun 1667. Dan timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah Sanudin. Menyusul pula wilayah Banten, Sultan Agung Tirtoyoso dapat ditundukkan pula oleh company pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Surapati di Jawa Timur pada akhir abad ke-17 tampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan company pada saat itu. Demikian Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah yang strategis kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke-17 dan nampaknya semakin perkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer. Pada abad itu, sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaan di Indonesia. Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut, maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara. Antara lain, Patimura di Maluku pada tahun 1817, di Baharudin di Palembang pada tahun 1819, Imam Bonjol di Minangkabau 1821 sampai 1837, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825 sampai 1830, Jilentik, Polim, Teuku Cikditiro, Teuku Umar dalam Perang Aceh tahun 1860, Anak Agung Made dalam Perang Lombok 1894 sampai 1895, Sisingam Mangaraja di Tanah Batak pada tahun 1900, dan masih banyak perlawanan lainnya. Pengisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa pada tahun 1830 hingga yang 1870 dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa. Masa penjajahan Jepang masuk Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk
untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya, yaitu penjajahan Jepang semakin menyengsarakan bangsa Indonesia. Terdesaknya Jepang pada Perang Pasifik. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan kemerdekaan yang tanpa syarat. Bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Memasuki Orde Baru, suatu tataan masyarakat serta pemerintah sampai saat ini meletusnya pemerolehan Gerakan 30 September PKI dalam sejarah Indonesia disebut sebagai masa Orde Lama. Maka tataan masyarakat dan pemerintahan yang menurut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten sebagai perwujudan dari tuntutan rasa keadilan dan kebenaran. Adapun isi tritura tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur Gerakan 30 September PKI, dan penurunan harga. Karena Orde Lama akhirnya tidak mampu lagi menguasai pimpinan negara, maka Presiden atau Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yaitu dalam bentuk suatu surat perintah. Demikianlah Orde Baru berangsur-angsur sebagai bukti Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, melaksanakan program-programnya dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Semoga informasi yang kami berikan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kita semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Lalu kesimpulan di sini, sejarah Pancasila pada masa kerajaan. Menurut sejarah pada sekitar abad 7 sampai 12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dan kemudian pada sekitar abad 13 dan abad ke-16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa. Di Jawa Timur. Kedua zaman itu kita jadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara baik Sriwijaya maupun Majapahit pada zamannya. Itu telah merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi Nusantara ini. Pada zaman itu, Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tata tentram, kerta raharja. Dan sejak kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-15, ketenangan perdagangan di Indonesia mulai terganggu. Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia makin besar setelah Portugis berhasil menguasai Bandar Malaka pada tahun 1511. Perlawanan rakyat pun mulai timbul, terutama di Demak, Aceh, dan Ternate. Mereka berjuang dengan gigih melawan Portugis. Lalu di sini ada saran. Adapun saran dari kelompok kami dengan dibuatnya makalah tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini bisa menumbuhkan kesadaran pada diri kita bahwa pentingnya kita mempelajari sejarah Pancasila karena dapat menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta pada tanah air. Meningkatkan
semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, serta sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.